Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu dengan saya lagi di mata kuliah mikrokontroller ya ini ya. Oke, nah kemarin kan kita sudah coba beberapa praktek ya di mikrokontroller menggunakan emulator AT8088. Oke, nah sekarang kita coba teorinya dulu tentang MCS 51. Oke, ini saya putar slide-nya, nanti diperhatikan. Oke, slide-nya masuk ya? Masuk, Pak. Iya, masuk. Oke, saya mulai ya ini ya. Jadi kita bahas tentang MCS 51 ya. MCS 51 itu tipe lain dari Atmel, di mana dia dikembangkan sama Intel pada tahun 1980. Nah, cuma MCS 51 ini dia diciptakan itu untuk aplikasi-aplikasi tertentu saja. Nah, jadi dulu sebelum kita mengenal, ya mungkin sebelum pakai Arduino, sebelum menggunakan apa namanya Raspberry, nah itu ada ATmega 8088 sama 8086. Nah, sekarang dibentuk MCS 51 di mana mikro itu sudah digunakan untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, MCS 51 itu dia menggunakan arsitektur CISC. Nah, CISC itu adalah arsitektur di mana memori data dengan memori program itu dipisah. Nah, kalau kemarin kan kita belajar ATmega 8088 sama 8086, itu memori data sama memori programnya itu dijadikan satu. Makanya tidak ketahuan mana yang termasuk perintah program sama informasi data yang kita simpan. Nah, itu jadi. Nah, kalau kita pakai CISC itu sekitar clock-nya itu 12 clock machine cycle. Maksudnya 12 mesin clock cycle itu di sini setiap clock itu dia memproduksi 12 MIPS dan instruction per second. Nah, instruksi jutaan instruksi per second. Jadi kita bisa lakukan jutaan instruksi. Nah, selanjutnya MCS 51 itu dia menggunakan 8 bit boolean. Nah, 8 bit boolean ini digunakan untuk industri. Oke, digunakan untuk industri. Nah, kalau misalkan tidak ada booleannya, itu mustahil kita bisa menciptakan untuk mikro yang digunakan untuk industri. Jadi perangkat-perangkat industri zaman dahulu itu sudah menggunakan ini MCS 51. Terus run from DC, berarti dijalankan menggunakan tegangan DC dari 0 Hz sampai 150 MHz. Berarti cukup besar kalau kita menggunakan MCS 51. Berbeda kalau kita menggunakan ATmega 8088 itu paling sekitar 100 MHz. Jadi lebih kecil. Terus MCS 51 diproduksi lebih dari 20 pabrik, termasuk Atmel sendiri, Infineon Tech, Maxim Semiconductor, Philips, Winbond, Microelectronic, Texas Instrument, sama Cyber Semiconductor. Nah, ini pabrik-pabrik ini ada yang tutup ya. Contoh di Texas Instrument sama Winbond itu sudah nggak produksi lagi. Mereka sudah tidak memproduksi mikro jenis MCS. Bangkrut karena kalah saing ya sekarang ya. Oke. Nah, dulu MCS 51 ini mikrokontroller yang paling terkenal dalam sejarah. Sebelum ada Arduino muncul, itu MCS 51 itu
digunakan untuk skripsi zaman dahulu. Jadi zaman dahulu itu kalau kita membuat alat mikro pasti pakainya MCS 51 sebelum tenarnya Arduino saat ini. Nah, seperti itu. Contohnya itu AT89C51, AT89C52, AT89C2051, AT89C52RD2, dan AT89 USB. Nah, ini contoh dari pengenalan MCS 51. Oke, nah sekarang kita bahas ke jenis-jenisnya ya. Nah, kalau di sini ada satu tabel di mana masing-masing jenis AT MCS 51 ini ada memori program. Memori program tadi saya jelaskan, berarti semua data-data program itu disimpan di memori program. Terus ada data memori. Data memori itu berarti berkaitan dengan informasi, terus penyimpanan, itu masuk ke data memori. Dan teknologinya. Nah, di sini yang membedakan beberapa tipenya itu adalah memori program dengan memori datanya saja. Nah, memori programnya kamu dilihat di sini. Kalau misalkan di sini contoh AT89C51. Di sini AT89C51 ini yang baris ketiga itu memori programnya 4K. Nah, jadi memori itu pasti naiknya itu enggak berurutan ya. Dia pakai 2 pangkat N. 1K, 2K, 4K, 8K, ya kan? Enggak ada 10K, enggak ada. Paling adanya 12, 16, nah gitu ya. Nah, jadi dia menggunakan memorinya itu pasti kilo. Beda kalau kita menggunakan memori data. Memori data itu semuanya itu pasti dia menggunakan RAM di sini. Nah, makanya kalau zaman dahulu itu RAM itu nggak terlalu penting ya, karena istilahnya microcontroller itu misalkan kalau sudah berjalan ya wes kita cuma menggunakannya itu saja. Karena sekarang itu zamannya adalah kualitas. Kualitas itu penting daripada kinerja. Makanya sekarang yang ditingkatkan itu RAM-nya. Nah, kamu misalkan memori RAM-mu kecil tapi istilahnya kualitasnya pengen besar ya tidak bisa, agak kuat ngangkat. Nah, istilahnya logikanya seperti itu. Nah, jadi ingat-ingat kalau misalkan nanti kamu membeli suatu microcontroller, ya misalkan kamu lihat dulu kira-kira itu programmu itu mau ribet apa enggak? Kalau ribet enggak usah yang mahal-mahal, sudah cukup. Istilahnya kamu beli yang memorinya kecil sudah bisa kita. Nah, itu. Nah, ini bentuk fisiknya. Nah, ini sama kayak AT8088 sama 8086 ya. Ini bentuknya ada yang 40 kaki, ada yang 44 kaki, ada yang 40 kaki juga. Nah, jadi yang yang PDIP itu dia kakinya ada 40 atau 40 pin. Sedangkan TQFP kakinya ada 44. Nah, yang membedakan antara PDIP sama TQFP di situ dia ada port input yang banyak. Jadi istilahnya yang namanya microcontroller itu dia pasti menyesuaikan dengan pembuatan pabriknya. Nah, jadi kalau misalkan pabriknya itu dia misalkan pembuatannya itu persegi panjang, ya nanti bentuknya harus persegi panjang. Nah, disesuaikan dengan soket yang ada di pabrik yang dibuat. Ya, begitu pula yang TQFP. TQFP itu 44. Tapi ada tambahan soket yang digunakan dalam untuk input microcontrollernya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk PLCC hampir sama dengan PDIP ya, cuma bentuk strukturnya itu dia persegi 4. Kalau ini kan dia persegi panjang, nah, hampir sama. Cuma yang membedakan ini adalah TQFP.
ya sama PDIP yang berbeda. Oke. Sekarang kita masuk ke blok diagramnya dari MCS 51. Di sini ada interrupt, kontrol interrupt. Interrupt apa? Interrupt. Nah, interrupt ini Apa apa? Zak? Apa Zak? Apa Zak? Ayo, interrupt ini apa? Interrupt. Interupsi apa? Interupsi itu apa? Interupsi itu semacam kayak menyela ya. Nah, jadi misalkan ditunda, misalkan contoh seperti ini. Kita melakukan suatu pekerjaan, misalkan menghapus papan tulis. Nah, gitu. Misalkan kalau kita belum menyelesaikan, misalkan di tengah-tengah pembersihan itu, kamu mau melakukan pekerjaan yang lain. Misalkan papan tulisnya itu baru separuh kamu hapus. Nah, itu kamu melakukan interrupt, melakukan pekerjaan yang lain. Mungkin membuka pintu. Nah, baru nanti kamu kalau membuka pintu sudah kamu kerjakan, kamu menghapus sisa yang belum dilakukan. Nah, itu namanya interrupt. Nah, jadi dalam suatu perintah, dalam microcontroller, itu pasti ada interrupt. Di mana dalam suatu program, itu kita melakukan perintah yang lain. Nah, itu yang kita atur. Makanya di sini ada control interrupt. Terus yang kedua ada CPU. Jelas ya? Yang namanya mikro itu butuh yang namanya CPU. Ada CPU-nya juga. Ada osilator, jelas, karena dia menghasilkan clock. Terus ada port I/O, input output. Ada serial port, di mana di serial. Oh ya, ini MCS 51 ini belum menggunakan USB ya. Masih menggunakan serial. Kabel serial ngerti? Kabel yang dicolokkan pada VGA itu serial. Warnanya ya itu. Jadi sebelum menggunakan USB, itu MCS 51 itu kalau kita injek programnya, itu menggunakan kabel serial VGA. Cuma kan serial itu ada yang paralel, ada yang seri. Nah, kalau yang tipe MCS 51 ini masuk ke seri. Nah, jadi untuk apa istilahnya receive. Dia menerima program, menerima program. Menerima program. Jadi kita si mikronya itu dia menerima program dari komputer yang kita programkan ke dalam mikronya seperti itu. Jadi istilahnya diinjek lah. Nah, si mikronya cuma menerima saja. Tuh. Terus, nah ini tadi saya jelaskan dari MCS 51 pasti ada memori data dan memori program. Nah, untuk memori program itu dipisah ya, dibuat secara terpisah. Dimana kalau misalkan jadi contoh untuk program memori read only ya Pak, berarti cuma baca. Iya, bahasa Indonesia ini cuma baca. Maksudnya gimana? Read only itu bagaimana? Kamu hanya bisa melihatnya saja kan? Nah, tidak bisa mengedit, merubah. Nah, itu berarti read only. Nah, itu biasanya dalam memori program itu maksudnya read only. Tapi kalau memori data memori itu read or write, berarti bisa edit, bisa membaca. Nah, seperti itu ya. Nah, ini jadi diingat-ingat ya. Di sini memori program itu dia cuma bisa menerima. Sedangkan data memorinya itu berarti di sini ada memori yang kita gunakan. Ada read sama write. Di sini berarti bisa kita rubah datanya dan bisa kita edit sesuai dengan perintah yang kita gunakan. Nah, ini keuntungan pakai ATmega seperti itu. Cuma sekarang itu jarang ya.
orang menggunakan MCS 51 sekarang sudah istilahnya ketinggalan zaman lah. Sekarang itu gampangnya nggak Arduino. Kenapa Arduino sekarang library-nya itu update kalau Arduino. Nah, kalau yang MCS 51 ini nyari library-nya susah. Kenapa susah? Ya susah sekali. Banget sekarang sudah nggak ada kayaknya. Tapi mungkin beberapa masih ada. Tapi mungkin yang untuk updatean terbaru nggak ada. Ini sudah berapa menit sih? Bentar, ini soalnya saya dibatasi sampai 40 menit saja ini. Ini cuma 4 orang ini yang masuk ini. Iya, 4 orang. Yang lain sinyalnya buruk. Iya. Waduh, belum pulang juga kamu. Belum pulang juga. Oh ya wis apa. Oke, sekarang kita lanjut ke pemisahan tadi DPTR atau istilahnya data pointer register. Nah, apa itu DPTR atau data pointer register? Data pointer register itu semua data yang kita simpan itu punya alamat atau istilahnya punya register. Nah, misalkan kamu pengen menyimpan suatu perintah atau suatu informasi ke dalam microcontroller. Itu dia punya alamat atau register. Tujuannya apa? Supaya kita tahu lokasi dan perintah yang bisa kita gunakan. Kalau misalkan memanggil data dari memorinya. Nah, gitu. Jadi, kalau misalkan tanpa register, mustahil kita bisa memanggil perintah tersebut. Makanya biasanya kalau sebelum diinjek ke dalam suatu mikro atau suatu alat, itu programnya itu kayak semacam kayak dikompres. Tapi namanya itu apa ya? Saya lupa namanya. Jadi ada, bukan dikompres namanya. Kayak digabungkan supaya itu jadi satu programnya. Jadi perintahnya itu saja. Nah, baru nanti diuploader sebelum mikrokontrollernya dihubungkan ke sistem. Nah, jadi istilahnya nanti diupload dulu, diupload ke mikronya. Nah, sebelum nanti baru digunakan sama sistemnya. Oke, nah ini contoh dari memori program. Nah, ini contoh memori program pada MCS 51 itu alamatnya mulai 000. Ini hexa ya. Alamatnya ya. H itu berarti hexa sampai 1 FFF. Berarti alamatnya itu 000. Berarti nilai berapa? 000. Ya 0. Iya kan? Nah, kalau 1 FFF berapa kalau dalam desimal? Banyak ya? Wah, penghitungan hexa lupa, Pak. F itu berarti 16. Kamu kalikan 16 kali 16 kali 16 kali 1. Berarti 16 pangkat 3. Piro? Kalau 16 pangkat 2 kan 256. Berarti kalau 16 pangkat 3 sekitar nah 1000. 1000-an ya kayaknya. Nah, itu. Jadi alamatnya semakin banyak. Nah, ini baru kita menggunakan 8 bit loh ya. Jadi memori MCS 51 itu 8 bit. Coba bayangkan pada memori saat ini. Saat ini memori ini berapa? 64 bit, ya, 32 bit. Nah, itu berarti memorinya sangat besar sekali. Nek digambarkan dalam logika perhitungan itu ya nggak mungkin dihitung sama manusia. Karena besar sekali. Wong 8 bit saja itu sekitar 8 digit. Banyak kok, apalagi yang 32 digit. Nah, itu berarti ya kalkulator di atas kalkulator berarti itu ya hitungnya ya. Banyak sekali. Oke. Iya. Di sini ada contoh perintah-perintah khusus ya. Ada 2BH, interupsi timer 2, 23H, interupsi komunikasi serial, 1BH, interupsi timer overflow, 13H, interupsi eksternal, 0BH, interupsi time overflow, terus apa namanya, interupsi eksternal, sama 00H, reset. Oke, sebentar, saya lupa ini.
Malah kepencet iki. Oke. Nah, tadi memori program. Sekarang kita masuk ke memori data. Nah, memori data kecil. Memori data pada internal memori MCS51 itu alamatnya dari 00 sampai FF saja. Kecil toh berarti toh. Nah, tapi di sini ada aturannya. Kalau dalam memori data MCS51 di mana 00 sampai 7F ini pada bit lower atau istilahnya bawah. Nah, Corona gitu, Pak. bukan corona, malah corona. Enggak, Pak. Oke. Saya, Pak. Oke, sedangkan untuk mulai dari 80 sampai FF ini dia termasuk dalam register fungsi khusus dan upper. Jadi kalau misalkan ini kan berarti kan 00 sampai 7F itu sekitar F itu berarti 7 kali 16. Berapa? Nah, separohnya dari 256 ya. Separohnya dari 256 itu 128. 128 itu digunakan untuk lower dan 128 lagi digunakan untuk upper dan register fungsinya atau juga disebut dengan SVR. Nah, SVR itu Shift Function Register. Podo wae. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia podo wae. Oke. Nah, itu contoh dari ya ini kalau penggambarannya ya ngene iki. Nah, maka nih istilahnya itu belajar membuat istilahnya mempelajari mikro itu susah. Kenapa susah? Karena di sini banyak sekali kata-kata asing. Yo, istilahnya kamu mempelajari kalkulasinya kok iso komputer iki atau mikro itu mau memproses bagaimana itu. Ono kata-kata register, ono kata-kata interrupt, ada kata-kata apa namanya stack pointer. Nah, itu pasti nanti kamu kalau bingung ya nanti ada apa namanya? Ada. Nah, ini ada yang baru datang nih. Wah, ini si ada tambahan tamu, si Holik baru datang. Oke, ini kok tenek bujang lek. Sinyalnya susah, Pak. Oh, sinyalnya susah. Bilang dulu. Yo, serawa bos. Oke, ini saya tinggal keluar dari ini grup. Oh, yo, serawa bos. Oke, saya lanjutkan ya. Ini soalnya tinggal 10 menit ini dari aplikasinya. Kalau sudah 40 menit ini saya di close langsung. Oke. Nah, ini tadi special function register. Nah, special function register itu ada banyak di sini. Jadi yang namanya register itu banyak kalau dalam mikro ya. Yang pertama ada register port paralel, ada register TCON sama TMOD. Nah, ini kedua register ini digunakan untuk timer sama counter. Timer itu penghitung, timer itu waktu, kalau counter itu penghitung. Beda ya, waktu sama penghitung ya. Nah, terus yang selanjutnya ada register PSW. Terus ada bank register, ada register SCON sama PCON. Nah, ini yang membedakan antara serial dan paralel. Kalau SCON itu serial, kalau PCON itu paralel. Selanjutnya ada register IE, interrupt, embedded, sama register IP. Oke, seperti itu. Nah, ini sampai sini dulu aja, weh. Ada yang mau ditanyakan nggak? Bingung nanti kalau langsung tak jelaskan langsung polburi enggak. Asing semuanya, Pak. Nah, yang masuk sedikit, Pak. Ya, kira-kira ada mungkin ada yang mau menggambarkan atau istilahnya mau menambah, mau tanya enggak? Nek bingung tanya wae, enggak apa-apa. Susah, nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Kolek eksis sih. Sebentar. Lebih masuk, Bro. Ah, ini kok nggak ada suaranya. Ini si Holik ini nggak pakai headset ini,
Di nganu Baru nggak? bisa, Di- Pak. Bisa. Baru bisa. Oh iya iya iya. Oke. Terus si Diki suaranya kok nggak kelihatan nih? Diki? Oh, ini. Di mute kali, Pak. Diki? Diki kok nggak dengar? Kok gelap malahan? Offline apa? Enggak, dia Offline enggak kayak, offline. Pak. Kalau offline Nggak itu Iya, ini dia tangan saya keluar. ya. Mm-mm. Oke. Ada yang mau tanya lagi ya? Oh ya, nanti jangan lupa nanti absen di Siakat ya. Nanti absennya jam 8:30 saja. Soalnya ini videonya nanti saya upload di YouTube. Gitu ya. Nah, Ya, Pak. gitu. Nah, terus oh ya, kemarin tugasnya yang emulator itu sudah sampai mana? Lali mesti Ra. Baru di download, Pak. Eh? Komputer ngadat, Pak. Komputernya apa? Komputernya ngadat. Nggak bisa masuk Windows kemarin, Pak. Oh, ya wes, oke. Nanti diselesaikan ya itu ya. Yang kemarin apa yang terakhir yang saya kasih itu? Job 3 itu ya, Pak. Oh, job 3 yang saya share di Classroom tuh kayaknya itu. Nah, itu nanti diselesaikan saja. Iya. Biar nanti ya, nilai tugasnya full lah. Nanti dikumpulkan kalau sudah selesai, Pak. Nah, ini Kurniawati Pode berarti enggak ini tadi hadir sebentar tapi offline ya. Buat tanya habis kali, Pak. Gimana? Buat tanya habis kali. Oh. Daerah dhuwur susah sinyal, Jat. Ini tuh sama saja kamu video callan pakai WA. Cuma kan pakai aplikasi yang lain gitu. Kalau di sini maksimal berapa sih, Pak? Yang bisa terhubung, Pak? Yo banyak. Cuma Pak. ada kalau Jangan video call, Pak. Colek sombong tuh, Pak, di polisi itu. gimana? Colek lagi di Polres tuh sombong. Oh, yo jar kewe. Nggak di polsek ya, nggak bisa wifi-nan, Bro. Oh. Nggak ada kuota dia. Betul, Pak. Ya wes, ini nanti materinya saya share ya di Classroom. Sama sebentar. Yang ini sudah belum praktek yang ini? Bentar. Yang ini belum ya, yang print ya? Belum ini gua. Belum. Yang ini belum? Oh, Zaki. Yang ini belum? Oh, kok lupa ini. Belum sih, Zak. Belum sih, Zak. Belum saya, Pak. Belum ya? Belum Nah, lu. ini Belum. nanti minggu depan we nanti. Nanti kamu selesaikan yang kemarin dulu we. Mau tak kasih lagi tugasnya nanti nggak selesai nanti ya. Ya, Pak. Ya untuk kemarin aja belum apa. Ayo makanya nanti ini buat minggu depan we apa-apa. Supaya nanti apa namanya ngertilah. Nah terus temennya kayak Fuad mana? Kok nggak ada? Soalnya kan yang gini loh, Pak, temannya itu daerah atas semua, banyak yang daerah atas, jadi susah sinyal. Terus? Wahyu, Nia, itu kan daerah atas, nanti susah sinyal. Susah sinyal, Pak. Oh, nek daerah atas susah sinyal. Iya, yang nggak ada sinyal. Tergantung provider ya, Pak. Tapi WA bisa toh? Kalau WA kan sinyalnya kan nggak pakai sinyal banyak. Saya nggak tahu, Pak. Oh ya oke. Ya wis itu aja wis ini sudah waktunya sudah habis ki. Tinggal 1 menit lagi. Ya wis itu saja ya. Nanti saya upload di YouTube. Jangan lupa absen di Siakat ya nanti kalau sudah saya upload ya. Oke. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.